Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Malam hari ini kita lanjut untuk memahami perspektifnya para filosof. Kalau minggu lalu kan kita membahas lebih ke psikologinya. Sekarang kita lihat bagaimana para filosof, khususnya para filosof eksistensialis ini memahami fenomena yang namanya patah hati. Nah, perspektif eksistensialis itu kan para filosof yang titik tekannya pada eksistensi. Bagaimana kita hadir dan tampil dalam hidup ini. Dalam pandangan para filosof eksistensialis ya, yang namanya esensi itu terbentuk melalui eksistensi. Jadi tidak ada esensi yang hakiki, yang asli. Itu ya tergantung eksistensi kita. Jadi kunci dari hakikatnya manusia itu ada pada eksistensinya. Banyak kisah cintanya para filosof eksistensialis itu yang tragis. Di situ yang saya tempelkan gambar di cover itu kan filosof besarnya eksistensialis. Ada Søren Kierkegaard, ada Nietzsche, ada Heidegger, ada Sartre. Ini tokoh-tokoh yang akrab bagi para pengkaji filsafat, dikenal sebagai para filosof eksistensialis, dan yang saya pampang di situ sebagian dari yang punya kisah cinta tragis. Sebagian saja, berarti yang lain masih banyak. Semoga tidak menyurutkan niatmu untuk jadi filosof ya. Ternyata kok ceritanya tidak enak. Itu yang paling kiri itu Søren Kierkegaard. Dia ini bapaknya eksistensialisme. Punya pacar namanya Regina Olsen. Cuma sudah lamaran, sudah tunangan. Akhirnya dibatalkan sendiri oleh Kierkegaard. Kalau saya ngarani ini semacam dia ini overthinking. Apa ya aku pantas jadi pasangannya dia, apa ya aku ini layak jadi pasangannya dia. Kok dia begitu menggebu-gebu mencintaiku, apa aku benar mencintai dia. Jadi mikir kayak gini, bulat akhirnya tunangannya dibatal-batalkan sendiri. Dan nanti dia menyesal-menyesal sendiri. Di belakang, yo tunangannya dibatalkan, yo nyari lagi dia nikah sama orang lain. Dan Kierkegaard akhirnya yo hidup membujang, ndak nikah sampai meninggal. Atau yang kanannya Nietzsche, ini kan betapa jagonya tokoh ini, teman-teman mungkin pernah mendengarkan ngaji filsafat tentang beliau. Itu pun yo konsep-konsep besarnya muncul setelah dia patah hati. Dia itu naksir temannya, seorang penulis namanya Lou Salome. Cuma mereka ini sebenarnya punya satu teman lagi, namanya Paul Rie. Jadi 3 bersahabat. Nietzsche ini naksir si cewek ini, Lou Salome ini, tapi Lou ini lebih suka sama teman yang satunya. Jadi cinta segitiga, sayangnya yang bertepuk sebelah tangan cuma Nietzsche. Nah, nanti kawin sama temannya, dia stres nanti. Panjang ceritanya Nietzsche sampai punya depresi lama itu ketika ditinggal oleh Salome. Tapi gara-gara depresi itu nanti dia punya konsep besar tentang manusia. Yang kanannya lagi, mungkin teman-teman pernah dengar nama Heidegger. Heidegger ini pacaran sama mahasiswinya, namanya Hannah Arendt. Dua-duanya nanti sama-sama filosof. Saat itu Heidegger umurnya 35 tahun, Hannah Arendt umur 18 tahun. Umur 18 tahun
pacaran sama-sama seneng, sama-sama saling mengagumi yo. Kalau Hannah Arendt kagum dengan pinternya Heidegger, Heidegger tentu saja seneng dengan cantiknya Hannah Arendt. Cantik juga pinter, punya mahasiswi cantik, pinter, apalagi naksir lagi yo. Tapi terus mereka pisah lama, puluhan tahun, karena Heidegger ini agak pro-Nazi. Saat itu dia bahkan diangkat jadi rektor di Universitas Freiburg oleh Nazi. Sementara Hannah Arendt ini keturunan Yahudi yang dikejar-kejar. Hannah Arendt agak kecewa karena tidak dibela oleh Heidegger sampai dia dan keluarganya ngungsi ke Perancis. Ya akhirnya pisah, bahkan Hannah Arendt ini sampai menikah 2 kali. Tapi nanti usia-usia tua mereka ini ketemu lagi dan CLBK. Dan akhirnya ya ndak nyambung, wong sudah sama-sama tua, cuma surat-suratan tapi isinya ya saling mengagumi saja. Nah, jadi pahit juga ternyata Heidegger. Yang agak unik ini Sartre. Sartre itu pacarnya Simone de Beauvoir. Dua-duanya filosof eksistensialis. Meskipun Simone de Beauvoir ini fokusnya pada feminisme. Dua-duanya sangat mengagungkan kebebasan. Maka dalam cinta pun juga begitu. Mereka ingin cintanya berkomitmen untuk tidak komitmen. Dia ingin cinta yang tidak mengikat. Terserah kamu mau siapa saja, ya suka-suka kamu, nanti mau balik lagi ke saya, ya ayo. Aku juga begitu, aku nyari suka-suka aku, pengen balik lagi ke kamu, ya ayo. Akhirnya sampai tua ndak menikah, meskipun sama-sama senengnya. Itu ilustrasinya bahwa ternyata para filosof besar pun ya manusia. Jadi mereka juga mengalami pasang surutnya hidup sebagai manusia. Jangan dibayangkan para filosof itu isinya maca buku sama mikir terus, ya ndak begitu. Mereka ya seneng-seneng, ya pacaran, ya patah hati, ya kecewa, ya ngamuk dan lain sebagainya. Biasa saja. Malam hari ini kita akan melihat sisi yang berbeda dari para filosof eksistensialis ini. Meskipun nanti kita tutup dengan satu lagi filosof namanya Arthur Schopenhauer. Nah, kalau Schopenhauer ini dikenal dengan filsafat pesimismenya. Tapi nanti ada banyak menurut saya advice dari Schopenhauer untuk menghadapi patah hati ini. Kita mulai ya. Kita awali dari tadi Søren Kierkegaard, bapaknya eksistensialisme. Søren Kierkegaard ini eksistensialisme agak humanistik cara berpikirnya, agak manusiawi. Itu ringkasan pandangannya Kierkegaard tentang cinta. Itu kalimat-kalimatnya lengkap. Kalau teman-teman ingin mendefinisikan cinta, boleh meminjam teorinya Kierkegaard ini. Kata Kierkegaard, manusia itu terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman itu, hidup akan jadi hampa. Jadi kalau ada yang tanya, untuk apa aku hadir ke dunia? Untuk mencintai dan untuk dicintai. Tidak kok, kita itu untuk berbuat baik kok iya. Ketika kita berbuat baik, kita akan dicintai orang. Dan kebaikan puncak itu tidak lain ya cinta itu sendiri. Jadi hidup ini ya isinya hanya untuk mencintai dan dicintai. Hubungan kita dengan apapun ya puncaknya nanti cinta. Termasuk dengan Tuhan. Berarti apa? Jangan melakukan yang buruk-buruk. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Jangan berperilaku yang menyusahkan orang lain. Nanti mereka tidak cinta ke kita. Kalau tidak cinta ke kita, itu akan ada kegelisahan tersendiri dalam diri kita. Karena di antara fitrah kita, itu fitrah untuk dicintai. Yang kedua, cinta mengajarkan berbagai kualitas unggul kemanusiaan. Ketika kita memutuskan untuk mencintai, biasanya di situ teriring berbagai perilaku baik. Berkorban, menerima, sabar, dan lain sebagainya. Yang ini sulit keluar kepada orang yang tidak kita cintai. Maka
Mencintai itu memancing lahirnya sifat-sifat baik, perilaku-perilaku baik. Sehingga dia jadi penting. Yang ketiga, cinta itu membuat hidup lebih hidup. Kalian bisa merasakan lah ya, waktu jatuh cinta, waktu mencintai, itu kan meluap-luap jiwamu. Kebalikannya yang sedang patah hati, rasanya dunia gelap, tidak tahu mau apa lagi. Jadi dalam budaya Jawa ada peribahasa, urip itu urup, hidup itu nyala. Itu kalau kamu telusuri maknanya lebih jauh, yang dimaksud urup itu apa? Nyala cinta. Menghidupkan hidup itu tentu saja dengan cinta. Hidup yang tidak sekedar hidup itu cinta. Jadi ini versi eksistensialisme. Jadi kalau ingin eksis jadi orang yang hidup, ya mencintai. Karena cinta karakter yang paling luhurnya manusia. Kemudian cinta itu memanusiakan manusia, membuatnya ingin lebih baik. Karena tadi kita itu selain ingin mencintai juga ingin dicintai. Baik untuk mencintai maupun dicintai, itu kan perlu meningkatkan kualitas diri kita. Maka cinta itu secara otomatis membuat kita terdorong lebih berkualitas. Terus cinta itu memberi sense of purpose, membuat hidup lebih bermakna. Ketika kalian ada yang dicintai, ini semacam kalian punya tujuan hidup. Untuk apa? Kebahagiaan yang dicintai, keberhasilan yang dicintai, kesuksesan yang dicintai. Ini namanya sense of purpose. Orang tua begitu punya anak, lahir cintanya pada anaknya, maka anak ini sekarang jadi purpose-nya, jadi tujuan hidupnya orang tua. Kalian juga begitu, mencintai apapun itu paling tidak sekarang punya orientasi. Hidupku mau apa sekarang? Nah, ketika kemarin belum punya pacar misalnya, kalau ditanya, gimana masa depanmu, masih bingung Pak. Tapi sekarang punya pacar, paling tidak kamu bisa jawab, ingin membahagiakan dia selamanya Pak misalnya. Yo kan versi gombalnya kan begitu. Tapi paling tidak kan ada tujuan sekarang. Hidupmu ada yang dituju. Saya ingin cepat lulus Pak, biar cepat dapat kerja terus bisa melamar. Itu kan paling tidak memberi sense of purpose. Ada tujuan. Atau kalau belum punya ya kamu mencintai siapalah gitu. Sahabat apa sopo. Itu memberi sense of purpose. Dan puncaknya tentu saja mencintai Tuhan. Kata Ki Kegat, ada secercah sifat Tuhan dalam diri kita yang ini tidak ada di makhluk yang lain, yaitu mencintai. Jadi Tuhan itu kan Sang Maha Cinta, dan percikan karakter cinta itu ada di manusia. Baik, ya ini masing-masing nanti bisa diuraikan panjang lebar, tapi itu ringkasnya pandangannya Ki Kegat tentang cinta. Tetapi ada tetapinya. Bukan cinta yang romantik. Kenapa? Cinta yang romantik itu belum cinta yang sebenarnya. Masih cinta yang egois dengan banyak syarat. Sulit bilang cinta romantik itu cinta yang ikhlas tulus. Karena di balik itu ada hasrat, ada keinginan. Maka kata Ki Kegat, cinta romantik itu ya sebenarnya masih perwujudan ego. Aku mencintaimu karena ini, karena itu, atau untuk ini, untuk itu. Ini namanya masih ada syaratnya. Kalau ada syaratnya belum tulus. Tulus itu kan apapun dia, seperti apapun kondisinya, feedback apapun yang diberikan padaku, aku tetap mencintai. Kata Ki Kegat, cinta romantik itu tumbuh berdasarkan khayalan-khayalan dan pembenaran utilitarian. Makanya cinta romantik itu banyak lamunan-lamunannya, bayangan-bayangan, khayalan-khayalan. Utilitarianisme itu kan paham etika yang mencari kesenangan paling besar. Nah, cinta romantik itu biasanya ke situ. Jadi bukan berarti salah, tapi dia belum sampai ke terminal cinta yang level tinggi tadi, yang ketulusan tadi. Jadi
Cinta romantik belum. Di cinta romantik, perempuan menjadi objek karena jadi hasrat seksualnya laki-laki, sementara laki-laki jadi objek karena dipandang melengkapi dan mendampingi hidupnya perempuan. Perempuan mencari pendamping, sementara yang laki-laki mencari pelampiasan hasrat. Ini teorinya Kierkegaard ya, kalian boleh setuju, boleh enggak. Kalau jujur mungkin ya setuju. Meskipun alasanmu ndaki-ndaki cinta tulus, ndak pamrih, ndak apa, ya ujung-ujungnya nanti ke situ. Makanya di cinta yang jenis ini, ya nanti banyak muncul penderitaan. Banyak muncul patah hati.